Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini kami adalah kelompok 4 dari kelas A2 akan mempresentasikan mengenai materi berkaitan dengan HKSA ataupun hubungan struktur aktivitas dari antibiotik. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama yaitu Dinda Pratiwi akan mulai mempresentasikan, yaitu pada slide pertama mengenai pengertian antibiotik dan juga saya akan memberikan secara singkat sejarahnya dari antibiotik. Jadi di sini antibiotik itu berasal kata dari antibiosis yang mana artinya adalah melawan hidup. Jadi istilah ini tuh ditegaskan dari Fleming yang mendefinisikan sendiri dari antibiosis ini sebagai konsep biologis bagi kelangsungan hidup, di mana suatu organisme sendiri itu akan menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Jadi pada sejarahnya itu pada tahun 1929 oleh si Alexander Fleming, dia itu secara tidak sengaja menemukan sifat antibakteri dari penisilin, dan kemudian penemuan ini tuh dianggap sebagai tonggak dari kelahiran era antibiotik modern. Walaupun penisilin itu mulai diterapkan pada 1939 oleh Florey dan juga Jane, dan mulai sejak itulah eksploitasi dari penemuan antibiotik ini terrealisasikan. Kemudian kembali pada tahun 1942 oleh Waxman sendiri sangat mendefinisikan dari antibiotik yaitu sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan dan juga mematikan mikroorganisme. Sehingga definisi inilah yang terus digunakan hingga saat ini. Walaupun sudah mulai berkembang pesannya antibiotik, maka harus dibuat juga batas-batasan pengertian mengenai antibiotik ini. Sehingga terjadilah kesimpulan bahwa suatu bahan kimia itu akan digolongkan ke dalam antibiotik bila mana bahan kimia itu adalah pertama, dia merupakan produk metabolisme meskipun dalam produksinya itu dia dilakukan melalui sintesa kimia. Lalu yang kedua, dia itu merupakan produk sintesa yang diproduksi sebagai struktur analog dari antibiotik alamiah. Yang ketiga, dia itu dapat menghambat pertumbuhan dari satu ataupun juga lebih dari mikroorganisme. Yang terakhir, dia itu harus efektif pada konsentrasi yang rendah. Lalu masuk pada slide 2, itu ada penggolongan antibiotik. Jadi antibiotik itu menurut spektrumnya atau aktivitasnya itu dibagi atas 2, yaitu ada spektrum yang luas, juga ada spektrum sempit. Untuk spektrum luas pengertiannya sendiri, dia itu efektif terhadap gram positif dan juga gram negatif, yang mana penggolongan obat-obatan, contoh obat-obatan dari spektrum luas itu diantaranya ada kayak tetracycline, ada ampenicol, ada macrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, dan yang tertera seperti di slide. Lalu ada yang antibiotik spektrum sempit, yang mana dia itu hanya efektif pada bakteri gram positif ataupun hanya pada gram negatif. Jadi salah satunya saja. Dan pembagiannya itu sebenarnya banyak, hanya misalnya kayak antibiotik efektif terhadap gram positif, contohnya kayak bacitracin, erythromycin. Lalu ada antibiotik yang hanya efektif pada gram negatif, ini contohnya kayak colistin, sulfomycin. Lalu ada antibiotik yang efektif hanya pada mycobacteri, contohnya kayak kanamycin, rifampicin. Lalu ada antibiotik yang hanya efektif terhadap jamur, contohnya kayak kandisidin. Lalu ada antibiotik yang hanya efektif terhadap neoplasma atau hati kanker, contohnya kayak mitomycin dan juga mitramycin. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya Nuraini akan melanjutkan materi dari Dinda Pratiwi selanjutnya berdasarkan mekanisme kerjanya.
Penggolongan atau klasifikasi antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Contohnya penisilin, cefalosporin, carbapenem, vancomycin, bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Yang kedua, antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel, contohnya polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga, antibiotika yang menghambat pembentukan DNA atau RNA, contohnya quinolin dan rifampin. Yang keempat, antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya eritromisin, clindamycin, sinercit, pleuromutilin yang aktif pada ribosom subunit 50S, aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin, glicylciclin aktif pada ribosom subunit 30S, dan linezolid yang aktif baik pada ribosom 50S dan 30S. Yang kelima, antibiotika yang menghambat sintesa asam folat dari dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida dan trimotropin. Selanjutnya, berdasarkan struktur kimianya. Penggolongan atau klasifikasi antibiotika berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, antibiotika beta-laktam, yang kedua, aminoglikosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat polipeptida, yang kelima makrolida, yang keenam lincomycin, dan lain-lain. Baiklah, saya atas nama Nurul Ella Khalifatul Aziz akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam terdiri dari 2 subkelompok, yaitu pertama antibiotika turunan penisilin dan yang kedua antibiotika turunan cefalosporin. Yang akan kita bahas pertama yaitu antibiotika turunan penisilin. Penisilin merupakan antibiotika paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Selanjutnya, untuk produksi komersial digunakan P. schizonum karena menghasilkan lebih banyak penisilin. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan beta-laktam. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin, serta diberi nama 6-amino penicillanic acid. 6-APA, berbagai turunan penisilin semisintetis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-APA. Baik rantai samping dan 6-APA, keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dari turunan penisilin. Selanjutnya yaitu antibiotika turunan penisilin dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 5, yaitu pertama penisilin yang peka terhadap penisilinase. Ciri atau karakteristik penisilin yang peka terhadap penisilinase adalah pertama, memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Yang kedua, berguna melawan beberapa kokus gram positif. Yang ketiga, tidak efektif terhadap Bacillus gram negatif. Yang kedua, aminopenisilin. Ciri atau karakteristik aminopenisilin yaitu pertama, memiliki spektrum aktivitas yang luas melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Yang kedua, tidak efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Waode Intan Haryani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu mengenai tentang antipseudomal pensilin atau karboksil pensilin. Contoh-contoh antibiotik turunan pensilin yang merupakan kelompok antipseudomal pensilin atau karboksil pensilin yaitu ureidopensilin. Contoh-contoh antibiotik turunan pensilin yang merupakan kelompok ureidopensilin ditampilkan pada tabel yang ada di layar seperti yang dapat dilihat teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan pensilin. Pensilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan pensilin baru dengan sifat yang lebih baik. Di antaranya yang pertama yaitu pensilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus enoksi yang telah terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan pensilin menjadi asam penilat yang terjadi di dalam suasana asam. Yang kedua yaitu pensilin yang tahan terhadap beta-laktam karena adanya gugus berupa bulkil pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Dan yang ketiga yaitu pensilin dengan spektrum luas, yaitu karena adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Novita Mayangsari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang antibiotik beta-laktam untuk turunan cefalosporin. Nah, cefalosporin ini pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporium acremonium pada tahun 1948 oleh Prozu, Newton, dan Abraham pada tahun 1953. Produk utama adalah cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Adapun struktur kimia dari cefalosporin C sudah ditampilkan pada gambar ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk slide selanjutnya ada penggolongan. Untuk turunan cefalosporin dapat dikelompokkan berdasarkan struktur kimia, penggunaan klinis, spektrum antibakteri, dan ketahanan terhadap penisilanase. Yakni yang pertama ada cefalosporin yang diberikan secara oral. Untuk contohnya ada cefalexin, cefradin, dan cefaklor. Nah, yang kedua ada cefalosporin yang diberikan secara parenteral. Untuk contohnya ada cefalotin, cefacetril, cefazedon. Turunan ini sensitif terhadap beta-laktamase. Yang ketiga ada cefalosporin yang resisten terhadap beta-laktamase yang diberikan secara parenteral. Untuk contohnya ada cefuroxim, cefamandol, dan cefotoxin. Dan yang keempat ada cefalosporin yang tidak stabil secara metabolis. Untuk contohnya ada cefalotin dan cefapirin. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya turunan cefalosporin. Berdasarkan sistem generasi dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni cefalosporin generasi 1, generasi 2, 3, dan 4. Di sini kita akan bahas yang pertama yaitu cefalosporin generasi 1. Obat-obat cefalosporin generasi 1 memiliki aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif.
Teman-teman bisa lihat pada tabel yang di samping, yaitu obat-obat golongan cefalosporin generasi 1. Selanjutnya, cefalosporin generasi 2. Turunan cefalosporin generasi 2 ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif bila dibandingkan dengan cefalosporin generasi 1. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel judi yang di samping, yaitu obat-obat golongan cefalosporin generasi 2. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya Fadil Nur Syifa, yaitu bagian C, cefalosporin generasi 3. Obat-obat yang termasuk kelompok cefalosporin generasi 3 ini kurang aktif melawan bakteri gram positif dibanding generasi pertama, tapi memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Adapun obat-obat yang termasuk dalam golongan ini dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama ceftriaxone, yang bagian kedua yaitu cefatoxim, yang ketiga ceftazidime, yang keempat ceftriaxone, dan terakhir cefmonoxim. Yang selanjutnya yaitu cefalosporin generasi 4, di mana obat-obat dalam kelompok cefalosporin generasi 4 ini memiliki spektrum yang lebih luas dalam melawan bakteri dibanding turunan cefalosporin generasi sebelumnya. Obat-obat yang termasuk dalam golongan cefalosporin generasi 4 ini yaitu dapat dilihat pada gambar di samping, cefepime dan cefpirom. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Nah, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktase. Pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefem, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya yaitu aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibanding gram positif. Streptomycin merupakan antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan teman-temannya pada tahun 1944. Nah, obat-obat dari aminoglikosida ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana yang pertama yaitu streptomycin, yang kedua neomycin, yang ketiga kanamycin, yang keempat gentamycin, kelima netilmycin, dan terakhir tobramycin. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Fitri. Langsung saja hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotik turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosiklosidtosa. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki 2 struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisitosa. Pada hampir semua aminoglikosa, cincin tersebut adalah 2-deoksisteptamin, kecuali pada streptomycin dan dehidrostreptomycin, di mana cincin tersebut adalah streptidin.
Berikut penjelasan lebih lanjut tentang struktur umum turunan aminoglikosa. Yang pertama, tetrasiklin. Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotik poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Berikut penjelasan hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat kepentingan aktivitasnya. Kedua, cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem keteonel atau C11, C12, dan 12A tidak berubah dan konjugasi pada cincin fenol D. Ketiga, cincin B, C, D fenol merupakan sistem keteenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem keteenol yang terkonjugasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola dengan Kenonopan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makrolida. Antibiotik turunan makrolida merupakan antibiotik yang sangat bermanfaat khususnya untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri garam positif, baik dalam bentuk Coccus maupun Bacillus. Antibiotik ini juga efektif melawan bakteri garam negatif Coccus, khususnya Neisseria spp. Antibiotik turunan makrolida ini pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp dan mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu cincin lekton yang besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Kedua, gugus keton. Ketiga, satu atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Keempat, gugus dimetilamino pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk membentuk garamnya. Lincomycin. Turunan lincomycin merupakan senyawa bakteriostatika yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Senyawa ini dapat diisolasi dari Actinomycetes, Streptomyces, dan Lincolnensis. Hubungan struktur aktivitas turunan lincomycin. N-dimetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituten propil hingga N-heksil. Pada posisi C4 pada gugus pirolidin meningkatkan aktivitas in vivo. Thiometil ether pada gugus tolincomasida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi T7 seperti penambahan 7-S-kloro atau 7-ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan struktur aktivitasnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.